Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saudara pada masukin ibadah yang kedua dengan tema yang berbeda ya. Berkatnya juga tetap berkat yang sama. Saudara, tema kali ini firman Tuhan menyadari penyertaan Allah. Banyak orang Kristen di sini banyak seolah-olah Allah jauh nun di sana. Tetapi ada juga orang selalu menyatakan dimanapun saya berada Tuhan ada dan Tuhan hadir. Tapi ada orang-orang yang gak ngerti, yang kurang dewasa atas kehidupannya secara kerohanian. Dia berpikir Allah cuma ada di dalam gereja. Di luar gereja mah gue di rumah kayak neraka. Ribut mulu, bini gue cerewet. Wah udah kayak seolah-olah Allah gak hadir di dalam rumah. Pergilah ke gereja. Di gereja mah enak loh, ada hadirat Tuhan katanya. Dia pikir di rumah Tuhan gak bisa hadir. Datanglah pergi ke gereja beribadah. Saudara, dia berpikir iblis gak ngikutin terus. Dimanapun persoalan, kalau belum kita beresin, kita diikutin oleh iblis. Hati-hati saudara. Begitu pergi ke gereja gitu panas-panasan, apalagi naik angkot, naik mobil panas-panasan. Dia pikir di gereja mah enak loh. Tenang katanya, adem. Ya kalau pakai AC, kalau AC matiin ya panas juga saudara. Begitu sampai di gereja, wah dengar firman Tuhan, pas duduk di bawah AC, udah pengap-pengap, habis kepanasan kena AC, udah waduh adem rasanya. Seolah-olah rasa hadirat Tuhan. Padahal iblis sedang ngipas-ngipasin, firman disampaikan, terus dia lama-lama jadi pules. Dia bilang ada hadirat Tuhan, enak lo adem di gereja. Hadiratnya membuat saya tidur, nah gitu. Dia nggak merasakan hadirat Tuhan di rumah, dia pikir di gereja ada hadirat Tuhan. Dengar firman Tuhan disampaikan, dia tertidur. Apalagi yang nyampein firman Tuhannya, waduh, cepet kek. Saudara, ada yang hamba-hamba Tuhan, saya pernah waktu ibadah, dulu waktu masih masa remaja, pendetanya nyampein, saudara dikasih Tuhan, waduh udah datang lemes begitu akhirnya pada tidur semua, ada yang melongo, ada yang nguap-nguap. Dia pendetanya lihat digebrak mimbarnya, wih saudara, wah kaget semua. Saudara, mesti digituin kedagingan. Tetapi ada orang-orang yang merasa hadirat Tuhan, dia bilang di gereja saja. Jangan berpikir di gereja nggak ada setan. Mana pak nggak ada gitu kan. Itu baru salah satunya. Kedua, udah gitu khotbahnya kurang menarik. Akhirnya HP lah yang bertindak, dikeluarin. Chatting, buka WhatsApp, buka Instagram, nggak menarik khotbahnya. Udah kena tertarik lagi iblis. Lu buka aja, balas lagi. Firman-nya disampaikan, nggak kena juga. Hati-hati, Tuhan bisa hadir di mana saja. Ya, kita mau belajar. Firman Tuhan kali hari ini bukan saja di gereja. Kita akan lebih jauh lagi bagaimana kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Allah Maha Hadir, karena itu Ia berada di segala tempat, di segala waktu, dan di segala keadaan. Karena itu kita harus mampu menyadari kehadiratnya. Banyak orang Kristen bisa merasakan hadirat setan. Benar nggak? Bagian hadirat Tuhan nggak ngerasain apa-apa, lu rasain hadirat Tuhan enggak, cuma dingin aja kena AC. Coba begitu, lu jangan lewat situ lu, angker lu. Kemarin ada bayang-bayang, gue nggak ngeri, gue ngeliat situ. Takut sama hadirat setan. Begitu hadirat Tuhan nggak ngerasain apa-apa. Nah itu tandanya bahwa kita tuh lebih dekat kepada setan daripada kata saudara. Coba orang yang intim sama Tuhan, nggak takut. Mau angker kek, mau tanah gocap kek, mau lewat tanah cepek kek, tanah goceng gue lewatin, nah gitu kan. Baru cepek gocap ini gitu. Itu saudara, keberadaan Allah selalu melindungi, memberikan kekuatan dan tidak takut menghadapi persoalan apapun, saudara. Kepada Nabi Yesaya, Allah menyatakan bahwa seorang perempuan di dalam Yesaya 49 ayat yang ke-15. Baca dulu deh, Yesaya 49 ayat 15.
Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak kandungnya? Dapat nggak? Bisa. Lah buktinya kita nonton di TV. Ada anak perempuan, ada bayi dia taruh di rumah orang. Toto begitu buka ada bayi, nggak ada orang tuanya. Ada bayi dibuang di tempat sampah. Betul nggak? Ada nggak benar dengar berita itu nggak? Ada bayi dibuang tempat sampah, ada bayi di kamar mandi. Perempuan saja bisa membuang itu. Lihat ayatnya, jangan di ini dulu. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anaknya, anak kandungnya? Bisa. Mungkin anaknya dia hamil tidak dikehendaki karena bapaknya nggak jelas yang mana. Bisa juga ditinggalkan. Tetapi lihat, sehingga ia tidak menyayangi anak kandungnya, sekalipun dia melupakannya, aku, kata Tuhan, aku tidak akan melupakan engkau. Manusia, ibu kandung yang begitu melahirkan anaknya sampai tega membuang darah dagingnya sendiri. Tetapi aku tidak akan melupakan engkau. Itu janji firman Tuhan. Tetapi kan akhirnya banyak orang Kristen merasa ditinggalkan Tuhan. Pak Tuhan menyatakan di dalam Matius 28 ayat yang ke-20, tadi menyatakan bahwa ia tidak pernah meninggalkan kita. Matius 28 ayat yang ke-20. Saya tayangkan. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi penyertaan Tuhan dari mulai sekarang sampai akhir zaman, Tuhan itu ada. Kasih tahu Tuhan ada. Tuhan ada. Jangan merasa Tuhan itu ada di ujung sana. Saya di ujung sini. Mana tahu, makanya sampai ngumpet-ngumpet bikin dosa. Nggak takut akan Tuhan, jangan takut akan Tuhan dimanapun Tuhan ada. Biar orang nggak ngelihat, polisi nggak ngelihat, Tuhan melihat. Itu orang merasakan kehadirannya Tuhan. Jadi merasakan segala sesuatu, punya hati yang takut akan Tuhan. Simak beberapa kupasan berikut ini yang menggambarkan pada kita bagaimana menyadari keberadaan Allah dan apa untungnya bagi kita orang percaya. Saudara, yang pertama, bagaimana menyadari keberadaan Allah? Untuk menyadari keberadaan Allah, kita harus berjalan dengan iman dan bukan dengan penglihatan. Tuhan sih pernah berkata, berbahagialah engkau yang percaya meskipun tidak melihat. Sebab firman Tuhan ini, iya dan amin akan digenapi. Saudara, dikatakan kita harus berjumpa dengan Tuhan minimal di dalam gereja, kita merasakan hadiratnya Tuhan. Kalau kita merasakan hadiratnya kan siap. Firman Tuhan yang disampaikan, kalau menyentuh menguatkan kita Tuhan. Kalau atau firman ini menegur kesalahan kita, kita kan bertobat. Coba kalau kita nggak merasakan hadirat Tuhan, datang gereja, rasa lebih hebat. Firman Tuhan disampaikan, tersinggung. Waduh, Pak Pendeta nyinggung gua. Jangan, ada, jangan berpikir nggak ada. Oh ada, banyak kan orang juga, aduh Tuhan nih buat saya. Tapi ada juga orang lebih menghakimi orang lain daripada dirinya sendiri. Firman Tuhan disampaikan, wah tegas. Dia lagi hubungan sama suaminya lagi nggak baik, karena suaminya agak pelit. Pas firman Tuhan balikin, tuh Pi, dengar firman Tuhan ini buat papi. Bagian papinya kena bagian orang, suami jangan pelit, tuh Pi, dengar Pi. Jangan pelit suami. Bagian-bagian kena maminya. Mi, apa lu? Enggak, katanya. Suami takut istri, ya saudara. Banyak orang yang menghakimi seperti itu. Tapi ada seorang ibu datang kepada kami. Pak Tony, saya mau sharing. Sharing apa? Ci, ini saya mau sharing pendeta saya. Kenapa? Itu katanya. Masalah saya disinggung terus di gereja. Loh masalah apa? Dia tahu. Saya ngadepin ini, saya nggak masalah ini. Dia tahu. Ci, saya bilang, tahu dari mana? Saya bilang kalau firman Tuhan disampaikan itu kena buat kita bertobat. Tuhan berarti masih sayang sama kita, diperbarui. Enggak Pak, saya yakin itu bukannya suara Tuhan, suara gembala saya. Ya, iya emang suara
Gembelanya dia, masa Tuhan mau bicara langsung dari langit, kan gitu kan. Nggak ngerti juga sih bang. Saya juga gembala, sampai gitu Tuhan. Dengan pengurapan siapa yang kena kan kita bertobat, kita nggak tahu. Saya kurang gitu yakin Pak. Saya yakin mungkin gembala saya kirim mata-mata. Kan curiga ke gembala kirim mata-mata. Alasannya apa? Cinci ini konglomerat juga bukan. Selebriti juga bukan. Jemaat biasa. Pendek, gemuk, keriting. Lebih lengkap lagi dah gitu. Tapi curiga sama pendetanya. Sangkain mata-mata. Ini orang yang gak merasakan kehadirat Allah, gak mau dirubah kehidupannya. Saya bilang sampai gak yakin, saya bilang, saya juga gembala. Ya saya kalau sampai firman Tuhan kita nggak tahu yang kena siapa yang bertobat. Jadi Tuhan inginkan supaya sesuatu yang kena firman Tuhan itu dia merasakan bahwa Tuhan sayang sama dia. Bukannya Tuhan mau nyindir. Amin. Awas kalau yang kena ya. Wah, lupa. Kok saya kena, saya melulu disinggung. Saya nggak tahu keberadaan sini. Jangan seperti si ibu itu ya. Saudara, dia tersinggung. Dia bilang, untung Pak katanya. Lagi kebaktian itu. Saya ingat Roh Kudus. Loh, masih syukur ingat Roh Kudus. Kenapa? Tadinya saya mau gantiin pendeta saya. Saya naik ke mimbar, biar dia yang duduk. Wah, repot. Dia naik mimbar, pendeta suruh duduk, dia suruh naik mimbar. Bubar semua jemaat. Untung masih ingat Roh Kudus, kata dia. Dia bilang, itu Tuhan itu masih sayang. Cuma masuk berubah dong. Mungkin kalau kena masalah apa nggak mungkin pendeta. Emang pendeta kurang kerjaan mata-matain Ci, saya bilang. Nggak mungkin. Pendeta ada sih yang mata-matain. Untung apa sih? Udah sibuk dia ngurusin jemaat. Masa mata-matain seorang kirim detektif gitu. Kirim sono. Mata-matain, aduh kurang kerjaan. Tetapi dia merasa begitu seperti itu. Coba kalau kita merasakan kehadirat Tuhan, kalau Tuhan menurut kita memperbaharui. Tuhan ini buat saya, ampuni saya. Ampuni saya. Bukannya kita menghakimi pendetanya. Ya, coba dah kali motivasi hidup kita lah. Kita datang di ibadah pertama saja, hidup kita mulai belajar merendahkan diri, berdoa dulu di rumah. Jangan begitu datang gereja kita, soalnya motivasi kita apa? Pendeta pun paling gampang dihakimi. Satu pendeta banyak mata-mata ini yang dimelihatkan. Kesaksian pendeta yang baik aja di mata jemaat tetap nggak baik. Benar nggak? Ada yang gitu. Pendeta kurus, wah pendeta kurus amat. Kurang berkat tuh pendeta. Gimana gua mau diberkati, pendeta udah krempeng gitu. Gitu kan. Mau nyampein apa tuh pendeta? Dihakimi pendeta kurus. Pendeta gemuk juga, pendeta gemuk. Gemuk, kurang puasa air. Kurang puasa. Kurus salah, gemuk salah. Pendeta, aduh salah saudara saya belum punya anak. Wah, pendeta kok nggak punya anak? Gimana nanti mau berkati jemaatnya yang nikah? Padahal nggak punya anak dong. Dihakimi lagi. Pendeta bersaksi, puji Tuhan anak saya 6 sehat. Pendeta anaknya 6. Kurang penguasaan diri. Parah. Yang salah siapa? Pendeta pejemaatnya gitu. Nah itulah pada saat kita mulai belajar, kalau kita mau dibentuk oleh Tuhan dari segala sesuatu yang kecil, kita harus pemberesan dalam kehidupan kita, saudara. Kita belajar menyadari keberadaan Allah. Untuk mencari keberadaan Allah, kita harus berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Tuhan selalu ada menyertai kita. Dalam persoalan apapun yang kita hadapi, Tuhan ada. Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah sesuatu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita sekalipun ada rencana apa, kita nggak lihat dasarnya dari apa, tapi kita percaya Tuhan sanggup memenuhi segala kebutuhan saya. Tuhan sanggup menyediakan apa yang saya butuhkan, yang saya perlukan. Saya tahu Tuhan gak pernah meninggalkan saya. Sekalipun saya tidak melihat rupa Tuhan, tapi saya bisa merasakan hadiratnya. Nah itu orang yang begitu, nanti masuk yang sekarang tahun kelahiran baru, ada mujizat-mujizat yang baru akan terjadi dalam
kehidupan kita. Mungkin yang banyak duit saya nggak perlu mujizat uang Pak, duit saya udah banyak. Tapi kalau udah masuk rumah sakit, selang masuk hidung, masuk mulut, yang diharapkan apa? Kesembuhan. Bagaimana saya bisa sembuh? Sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Orang banyak uangnya merasa dia nggak perlu uang, tetapi dia perlu kesembuhan kalau dia ada di rumah sakit. Orang yang banyak uangnya nggak perlu uang, dia perlu damai sejahtera karena rumah tangganya berantem terus, ribut terus. Saya punya tetangga di rumah tuh rame terus, buang, 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 rame. Tiba-tiba anaknya datang ke rumah saya, Bapak, itu sebelah rumah Bapak berantem Pak, tolong pisahin Pak. Shh, kamu diam dan berisik, itu udah tiap-tiap hari gitu. Dari Medan berantem sama ngobrol sama, udah nggak bisa bedain. Kamu masuk, masuk, masuk. Itu tiap ntar juga sepi sendiri, udah. Bukannya berantem, itu udah tiap hari gitu. Saking nggak bisa bedain, betul-betul rame. Ya karena orang orang fasik lah, belum terima Tuhan Yesus. Rame, kok sampai bukan mulut aja, sampai buang, buang. Aduh, apa ini? Pak RT datang juga udah nggak bisa misain. Udah dah, gua tinggal dah, nggak mau diurusin. Pak RT aja udah kabur, apalagi saya. Udah bang bang bang, begitu balik, begitu selesai, sepi. Begitu dibawain, piring keluar 5, hancur semua. Kipas angin, hancur juga, udah meletot begini. Keluarin. Lebih parah lagi, rice cooker. Keluarin semua isi saya. Kok ribut apa ini? Iya, jangan kalau ribut ya ribut mulut kata saja. Jangan sampai begitu. Iya, gua emosi katanya. Terus ya, itu habis semua, itu rice cooker, kipas angin, sayang itu. Iya, gua lupa, gua lagi ribut begitu. Karena rice cooker belum lunas. Repot. Orang tanpa hadirat Tuhan seperti itu. Tapi lihat bagaimana orang merasakan hadirat Tuhan itu berbeda. Amin, saudara. Jangan berpikir, wah saudara bahagia Pak. Coba, emang lagi banyak duit bahagia. Beribadah datang ke gereja juga, wah bahagia. Dari jauh juga, Shalom Pak, wih apa kabar? Wih luar biasa, baru tanggal 1. Baru kemarin gajian, wah luar biasa. Gimana Pak? Mana? Wih udah berkati, luar biasa diberkati. Apalagi tanpa THR matalannya gitu kan, berkati. Begitu tanggal bulan berikut tanggal 2 bulan. Gimana Pak? Shalom Pak. Shalom. Bapak kok begitu kan, kayaknya kurang diberkati ya Pak? Iya. Kok tahu? Dari jauh sudah lihat wajah Bapak udah manyun. Dilihat dari wajahnya itu saudara. Kita sebagai anak-anak Allah mesti berbeda dengan orang-orang fasik. Tidak ditentukan oleh keadaan. Mau senang, mau susah, yang penting hadirat Tuhan ada di dalam rumah tangga kita. Coba kalau kita ambil hati, nggak ada damai sejahtera, nggak ada hadirat Tuhan dalam rumah tangga. Mau makan enak tuh kalau ribut melulu. Mertua tinggal di rumah nggak nanya, mau makan steak pun udah nggak enak rasanya. Betul nggak? Dalam satu rumah tangga nggak nanya, masing-masing mau makan apapun nggak enak. Coba kalau ada hadirat Tuhan. Dulu kita rasakan ada damai sejahtera. Wah katanya makan tempe aja Pak udah kayak makan steak. Karena ada sukacita. Tempe mau tetap aja tempe Pak, gitu kan? Nggak berubah jadi steak. Iya, tapi yang mengubah itu sukacita. Ada damai sejahtera. Nah itu yang kita harapkan. Nggak ditentukan oleh keadaan kita. Coba cek aja. Kalau Tuhan, malaikat ambil duitnya. Jangan dikasih dulu. Bikin susah dulu. Apakah dalam kesusahan dia bisa sukacita? Dalam kesusahan dia bisa memuliakan Tuhan. Dalam kesusahan dia aktif beribadah dan aktif pergi ke kul. Itu kan kadang diuji. Tuhan menguji kita. Apakah dalam kita bisa bersukacita waktu kita naik gaji? Apakah kita sukacita waktu kita habis gajian? Sukacita. Tapi waktu sebaliknya Tuhan proses. Apakah dia tetap bisa sukacita? Waktu dompet masih tebal, wih sukacita, luar biasa. Waktu dompetnya mulai tipis, wajahnya udah manyun. Kenapa Bu? Manyun aja. Ya tahu sendiri lah. Cik lihat saya kalau muka udah begini udah tahu Cik. Dompet saya udah tipis. Nah gitu.
Enggak ditentukan oleh seperti itu, saudara. Kita mulai belajar keberadaan Allah, hadirat Allah dapat mengubahkan kehidupan kita. Kita rasakan kalau di rumah tangga kita harus menjadi teladan, menjadi contoh bagi semua orang. Itu akan membawa banyak orang. Biar kita bersaksi kepada orang lain kalau hidup kita nggak jadi berkat, nggak jadi terang, susah kesaksian hidup kita. Biarlah kita mulai belajar. Kehadiran Allah membawa dampak dalam hidup kita. Yang kedua, untuk menyadari keberadaan Allah, kita harus memegang janjinya bahwa Ia tidak pernah meninggalkan kita. Jangan kita waktu udah masalah, waktu kita perlu Tuhan, kita merasa tinggalkan Tuhan. Tapi kita mulai belajar, orang-orang yang di luar sana juga dia perlu Tuhan. Dia perlu mujizat. Orang-orang yang merasa diikat oleh kekuasaan, kuasa kegelapan, dia perlu kelepasan dan pertolongan Tuhan. Mereka menyadari Tuhan yang sanggup menolong, tapi dia masih terikat dalam kuasa-kuasa kegelapan. Dia juga ingin, tapi nggak bisa. Tuhan ingin memakai kita sebagai alat kerajaannya untuk membebaskan orang-orang terbelenggu, supaya mereka terbebaskan menjadi anak-anak Allah dan jadi ahli waris kerajaan surga. Amin. Bukan saja nanti kita masuk surga, di bumi pun kita akan diberkati Tuhan. Bukan berarti nggak ada masalah, masalah pasti ada. Yang Tuhan janjikan, waktu engkau menghadapi persoalan masalah, Tuhan akan berikan jalan keluar. Janji firman Tuhan, saudara. Ada seorang ibu, Tuhan nggak mau diduakan, ya. Dia kalau kita mencintai Tuhan, dari Tuhan dia nggak mau diduakan. Ada seorang ibu, dia terikat dunia perdukunan. Emang dia sendiri dukun. Ya. Dia ikut kul. Dia mulai ikut kul karena mulai agak anaknya tabrakan melulu, yang anak satu tabrakan masuk rumah sakit, udah sembuh, adiknya lagi tabrakan lagi masuk rumah sakit, akhirnya dia merasa dia ikut kul. Hari Jumat ikut kul, hari Minggu kadang-kadang kebaktian, hari-hari lain jadi dukun. Tuhan ingin pulihkan supaya dia terbebas. Akhirnya dengan terus berjalan seperti itu, Tuhan ingin pulihkan dia. Akhirnya iblis nggak senang. Kalau orang mau dimiliki Tuhan, iblis nggak senang. Dia mulai mengganggu. Malam-malam di kamar mandinya ada yang mandi, jebur-jebur. Akhirnya datang ke rumah, Pak Tony tolong dong. Saya mau dibersihin rumah saya, bebasin. Maksudnya apa? Mau pindahan? Enggak, kata dia. Itu Pak, kenapa? Saya mau pelepasan Pak, semua mau bersihin. Apa maksudnya? Saya malam didatengin Pak, di rumah saya tiap hari malam ada yang mandi. Maksud siapa? Anak? Bukan Pak. Ini nggak jelas, malu-malu gitu kan. Bukan, malam-malam ada yang mandi, jebur-jebur. Siapa anak? Bukan. Setan Pak. Oh setan mandi ya? Terus di dapur Pak ada yang makan, lupa piring Pak. Aduh saya nggak bisa tidur Pak. Saya pengen nyerahin semua. Iya, ibu kalau mau nyerahin, ya nanti saya coba lihat ke rumah ada apa. Terbetul saudara, begitu saya datang ke rumah sama tim doa, saya ajak, betul dia sediain satu kamar. Kamar ini ada anak ambarnya, ada ranjang-ranjangannya dua dari besi. Satu buat tuyul, satu buat Mbak Yul. Ya, tuyul dan Mbak Yul. Ya, itu. Dua, betul, karena emang dia dukun. Ya orang minta apa-apa, kasih air, ludahin, kasih. Itu orang mau bekas cigong itu. Kasih didoain. Saya bilang, waduh ini ya, iya Pak, saya pengen lepas semua. Saya nggak mau dah kalau diganggu. Habis juga, emang dia rasakan iblis itu bukannya menolong. Dia akan merongrong. Jangan berpikir iblis bisa berkati, ya dilepasin. Saudara, begitu melepasin, saya bilang, udah Ci ya, ini saya nanti saya bawa semua ya. Jangan, di mana Pak? Ya dah, di sini nggak boleh Pak. Depan rumah saya ada lapangan. Coba kok semua mau tim doa, bawa di lapangan, semuanya dibakar. Ada ranjang-ranjangannya dua, ada kelambunya, ada kasurnya, ada bantalnya, ada gulingnya, lengkap. Dua set. Kita bawa semua, ada kelambunya. Malam-malam kita bakar. Tapi jangan orang pikir, wah serangan balik, nggak ada serangan balik.
Pak ada serangan balik nggak ada. Nggak usah takut, dibawa. Kita bakar semua. Tuhan nggak mau. Jadi kalau terima Tuhan Yesus, terima sebagai Tuhan Juru Selamat, jangan ada embel-embelnya. Hari Minggu buat Tuhan, hari lain buat setan. Nah, akhirnya bakar. Namanya pendoa dibakar. Api. Depan rumah saya ada lapangan. Pendoa udah siap bambu. Dibakar kan habis tuh. Ranjangnya tuh apa? Kelambunya kebakar, joknya kebakar, gulingnya bantalnya juga habis. Disuruh minyak habis bakar. Tinggal ranjang-ranjangannya kan dari besi. Habis nggak kebakar? Hah? Besi kebakar habis nggak? Enggak, masih ada. Namanya pendoa, kesel. Iblis diambil bambu. Dalam nama Yesus, bah! Wah, dipukulin pakai bambu. Bambunya hancur. Besinya nggak hancur-hancur. Dua ranjang-ranjangannya pendoanya kesel sama iblis. Dia pukulin sama bambu. Bambunya yang hancur. Ya udah, ibu-ibu, saudara boleh pulang udah. Ini Pak gimana? Udah biarin, tinggalin aja. Kan ranjangnya udah hancur semua. Nanti tuyulnya datang lagi kan udah nggak ada kelambunya, nggak ada ini. Biarin dia marah-marah. Udah pulang malam-malam, pulang, Pak ada serangan balik mah? Nggak ada, saya bilang. Minta tutup buku dengan darah Yesus, saya bilang. Enggak. Ya udah pulang, saya juga tidur. Begitu pagi-pagi, begitu saya bangun, saya lihat ranjang-ranjang yang dua besi begitu nggak ada, hilang. Diambil pemulung, ya kan. Apa diambil? Ya, saudara berpikir diambil. Wah, tuyulnya ngambil lagi, enggak. Diambil pemulung, betul. Cuma nggak tahu itu urusan pemulung lah sama yang punya, gitu kan, saudara ya. Itu betul kejadian, saudara. Emang kayaknya lucu, saya pun lucu gitu. Itu nggak selesai. Semua jangan begitu kita cinta ngaku sama Tuhan, tetapi masih di belakangnya kita masih bermain-main. Tuhan nggak mau. Akhirnya didatengin lagi beberapa kali dengan wajahnya. Datang lagi ke rumah tuh si Inci. Pak tolong Pak. Dia datang Pak. Datang lagi kan udah dibakarin. Incinya sih udah gak ke gereja-gereja. Gak datang ke kul lagi. Gak ke gereja lagi. Iya nih Pak saya mau datang lagi dah ibadah sama Tuhan. Saya mau bertobat dah. Dia datang Pak kapan? Tuh keluar dari kamar mandi Pak. Wajahnya begini. Udah gak usah ceritain sudah tahu setan jelek. Gitu kan. Gak usah ceritain dah, udah sudah tahu, sudah ketemu, Cik. Itu yang namanya setan pernah dicekek juga pernah aja sama dia. Udah gak usah ceritain. Makanya Enci harus terima Tuhan sepenuh hati. Undang Tuhan masuk dalam dirinya. Dia gak akan bisa mengejar lagi, saudara. Sehingga pada saat ini dia terlepas, bebas dan tidak lagi main-main. Nah, Tuhan, akhirnya bertahun-tahun, tinggal udah belasan tahun dia pindah rumah, ketemu di Modern Land, ketemu gini. Teman saya nggak berani. Pak, masih kenal sama saya nggak Pak? Diung-diung, masih kenal sama saya nggak Pak? Kenal gitu. Masa? Yo kenal lah, dulu paling repot saya sama dia ini. Gimana nggak kenal? Mau pergi kom nggak jadi ngurusin ini. Mau pergi ke gereja, mau kerja, tunda lagi ngurusin ini. Pasti inget lah. Jangankan 10-11 tahun, yang 30 tahun aja masih inget gitu kan. Nah saudara, Tuhan ingin mengadakan kehadiratnya di dalam kehidupan kita. Ya, belajar. Kita jangan lagi main-main dengan dunia. Kalau kita merasakan hadirat Tuhan, dia sanggup mengubahkan segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Jangan ada hal-hal yang lain dalam kehidupan kita. Keterikatan kepada tradisi-tradisi nenek moyang. Keterikatan kepada bintang-bintang. Jangan saudara minggu ke gereja tapi kok masih bertanya kepada orang-orang yang lain. Saudara Ki Joko bodoh aja udah nggak mau bodoh lagi dia. Udah lepas tapi banyak orang yang nanya kepada mereka, kepada beliau saudara. Kita mulai belajar segala sesuatunya Tuhan yang memberikan. Jangan keterikatan dengan hal-hal yang lain, ya. Jangan begini, Bu, gini. Ci, saya capek nih hari ini. Kenapa? Capek ya. Tuhan pasti nanti kasih kekuatan, saudara kan. Nggak usah putus asa. Banyak persoalan, banyak masalah. Capek saya begini nih. Ya jangan takut, Tuhan pasti berikan kekuatan. Jangan putus asa. Seharusnya kan gitu kan. Ya Ci, saya capek nih Ci. Ada masalah gini. Sio apa Ci itu Ci katanya. Sio kebo ya katanya. Sio kebo ya.
Nggak ada hubungan, mau sio kebo, sio embe, kayak pokoknya nggak ada hubungan, saudara. Bila kita mau belajar, kita jangan terikat dengan hal-hal gitu. Seperti hal gitu biasa, tapi di gereja kayak rohani, di luar terbawa oleh tradisi-tradisi, aturan-aturan itu yang membawa kita nggak mengalami apa-apa sebagai orang Kristen. Kita orang-orang mengalami mujizat yang terjadi berkali-kali, kita nggak mengalami apa-apa. Tadi pagi saya saksikan bagaimana seorang pendaran 12 tahun, dia mengalami mujizat oleh sebab dia percaya, dia katakan, asal ku jamah saja jubah Yesus, aku akan sembuh. Itu satu orang yang beriman, percaya kepada Tuhan. Jadi gak main-main tentang hadiratnya itu, dia sanggup mengubahkan segala sesuatu yang tidak baik menjadi baik, yang tidak ada menjadi ada, tentang kelahiran yang baru yang paling sampaikan bahwa kira dari yang tidak ada menjadi ada. Maka jangan pakai akal kita, Tuhan pikiran saya batas, kekuatan saya terbatas, tetapi Tuhan Engkau segalanya, Engkau tidak pernah terbatas. Waktu saya kebaktian di Jakarta, di Sudirman dulu waktu saya masih kerja, itu ditantang saudara, seorang gembala yang ditantang. Apakah saudara yakin kalau Tuhan besok bisa kasih mobil baru pada saudara? Seorang ibu yang lain semua tertawa. Mana mungkin Pak dapat mobil baru besok. Si ibu yang di pojok sana, amin. Seorang orang pada nengok ke belakang. Si ibu salah minum obat. Main amin aja, masa beli mobil, bisa mobil baru sehari. Gua aja kerja bertahun-tahun belum punya. Ini sehari mau terjadi mobil baru. Ternyata si ibu sedang bergumul di dalam doanya. Dia punya mobil odong-odong, dia seling mogok tuh, suka nganterin cucunya sekolah. Dia bergumul, Tuhan, saya percaya mujizatmu masih ada. Gak ada yang mustahil bagimu. Tuhan akan berikan mobil yang lebih baik dari mobil ini tuh. Kalau bisa Tuhan, mobil baru Tuhan. Dia sedang bergumul. Pas firman disampaikan jadi rema dalam kehidupan dia. Amin. Gak tahu dari mana kan, gak tahu. Iman ada dasar sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu kita nggak lihat. Dari mana uangnya belum ada. Pokoknya amin aja dulu, percaya aja apa yang disampaikan gembala kita, percaya aja, mujizat baru terjadi. Jangan terjadi dulu baru percaya. Waduh, gue baru percaya terus ya gue ngelihat itu. Jangan telat. Percaya dulu baru mujizat terjadi. Sibuk itu amin. Nggak tahu dari mana. Yang penting amin dulu. Dia sedang bergumul. Emang sudah pergumulan dia. Seperti perempuannya pendaran 12 tahun. Asal ku jamah saja, aku sembuh. Si perempuan, so ibu yang di belakang sana, Tuhan saya percaya nggak ada yang mustahil bagimu. Pas firman disampaikan, kok Tuhan kasih mobil baru terhadap bapak ibu, saudara yakin? Siapa yang bukan amin? Dia yakin, amin cuma satu. Anak-anak muda karyawan semua di kantor cuma tertawa cengengesan. Dia anggap si ibu ini salah minum obat. Padahal firman ini jadi rema. Begitu dia pulang si ibu, besoknya ada petugas kantor pos datang kasih surat dari salah satu bank swasta, saya nggak sebutin banknya. Begitu dia buka ternyata ibu mendapatkan mobil Avanza yang terbaru. Siapa yang menyangka itu? Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dari sekian banyak orang-orang yang mendampingi Tuhan Yesus bersama-sama itu, Tuhan bilang ada kuasa yang keluar. Siapa? Kata murid-murid, siapa ya Tuhan? Begitu banyak yang megang jubah, Tuhan banyak. Enggak, ini ada satu kuasa yang keluar, tenaga, sehingga perempuan yang 12 tahun mengalami kesembuhan. Orang yang pendarahan 12 tahun, jangankan kerennya sekarang bukan pendarahan, menstruasi. Menstruasi aja udah sebulan aja udah ngos-ngosan, aduh, saya udah habis dah, udah gak ada tenaga. Tiap hari, ini 12 tahun saudara. Masih syukur, masih hidup, udah berobat ke tabib, udah habis semua. Biaya udah habis, tapi dia percaya pada Yesus. Salku jamah saja, gak usah Tuhan Yesus numpangin tangan, ngurapi, enggak. Jamah jubahnya saja, dia sembuh. Sampai memiliki iman yang begitu besar pada saat itu. Dan si ibu itu juga memiliki iman percaya. Tuhan saya percaya. Sekalipun saya ditertawain gak apa-apa. Tapi lihat, Tuhan melihat. Malaikat bersorak-sorai di surga. Dan menggenapi
apa yang Tuhan janjikan, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Si ibu itu sampai, waduh, padahal dia punya tabungan cuma pas-pasan. Begitu tabungannya, begitu dia dapat mobil baru, lalu dia bawa, dilihat lagi, dibaca lagi di bawahnya, PPN 10% ditanggung oleh pemenang. Ternyata begitu dihitung-hitung saldo dia cukup buat bayar 10% PPN-nya. Bayar 10% dapat mobil baru. Puji Tuhan saudara. Nah itu segala sesuatu yang mustahil bagi manusia, nggak ada yang mustahil bagi Allah. Dalam kehidupan kita juga seperti itu saudara. Kita mau belajar ngambil janji Allah supaya mujizat itu nyata dalam kehidupan kita. Yakin dengan iman. Yang terakhir, apa keuntungan bagi kita dapatkan jika kita menyadari keberadaan Allah bersama kita? Yang pertama, kita tidak takut apapun. Persoalan apapun asal Yesus ada beserta dengan saya nggak takut. Saudara, biarlah pada saat ini kita mau belajar mengerti kehendak Tuhan, dia akan membukakan jalan bagi setiap kita. Banyak mujizat-mujizat yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya akan tutup dengan satu kesaksian saudara. Anak saya sekarang udah lulus, yang pertama udah lulus kuliah. Waktu dia mau masuk kuliah, kalau mereka udah kerja, dia bilang, Pak, aku mau kuliah sini, Pak, duitnya masih kurang nih Pak, masih 5 juta lagi aku nggak bisa masuk. Ya udah, Papa nggak ada duit lagi. Kalau emang kamu di situ kamu nggak ada berkat lagi, ya udah kamu nggak usah kuliah dulu, kamu kerja dulu. Udah gimana Pak, SMA mau kerja di mana? Ya udah kamu berdoa, mujizat kau masih ada. Papa dari mana duitnya? Ya nggak tahu, udah nggak ada lagi gitu kan? Kan terbatas. Jangan pendeta mau kaya-kaya lu, enggak. Lagi proses dulu 5 tahun lalu terbatas, nggak ada lagi. Jadi gimana mau kuliah? Ya udah kita doa aja, nanti ada mujizat kali. Doa aja, kalau emang nggak ada ya kamu nggak usah kuliah. Anak yang pertama saudara. Akhirnya tinggal sebulan lagi, 2 minggu lagi, tinggal seminggu lagi. Pak, gimana udah ada berkat belum? Mau bayar nih? Belum ada. Saudara, belum ada. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, tinggal 3 hari lagi. Pak, mana ada lagi? Nggak ada. Tiba-tiba udah tahu, belum ada. Ini tinggal 3 Senin Pak, ini udah Jumat. Senin gimana? Tinggal 5 juta lagi Pak, masa nggak ada sih Pak? Ya nggak ada. Akhirnya telepon bunyi. Shalom Pak, shalom. Iya Pak, ada apa? Pak, dia datang kul nggak ya ke tempat saya Pak? Nanti malam. Oh iya, bisa. Nanti kosong Pak, bisa. Biasanya kalau gembala kan keliling kulnya. Ada 8 kul atau 10 kul. Yang duluan aja gembala datang. Datang nggak ada pikiran apa-apa, datang kul. Begitu datang kul selesai, saudara. Tiba-tiba kami pulang, begitu firman Tuhan selesai Pak. Udah ya, kami mau pulang sama istri saya, pulang. Oh iya Pak, Pak tunggu dulu. Bentar, ada oleh-oleh. Saya tahu dia dari luar kota. Gembalanya dapat oleh-oleh. Kasih Pak, ini oleh-olehnya dibungkus rapi ya. Berbungkus rapi, bukanya jangan di sini ya Pak. Di rumah. Bu ya, di rumah. Iya katanya. Udah saya bawa pulang di mobil. Berangkat pulang ke rumah, naik mobil kan. Terima kasih Pak ya oleh-olehnya. Saya pikir nggak boleh buka di situ karena apa dodol duren, apa ikan bandeng presto, apa gitu kan oleh-olehnya nama dibungkus. Ya udah kita buka di rumah, suruhnya buka di rumah, naik mobil. Men, namanya istri penasaran, Pak buka ya Pak. Kan tadi disuruh buka di rumah, aku penasaran nih, masa ini aja nggak boleh dibuka oleh-oleh apa katanya. Ya udahlah bukalah. Dia robek lagi, Pak, aku ada kado yang kedua nih bungkusannya. Buka lagi ya Pak, ya udahlah, terserahlah, ya buka lagi. Saya naik mobil tetap, wah ada yang ketiga. Dari gede gini, kecil, kecil lagi. Ada yang ketiga, Pak buka lagi ya Pak. Terus aja yang mobil. Namanya istri penasaran terus, ya udahlah, daripada nanti dia nggak kasih buka dia ngomel-ngomel, itu doang ngomcoeh gue kan dari mulai. Ya udah terserahlah buka. Begitu buka dia pelan-pelan. Blek. Langsung ngik apa mah. Kan lagi tenang-tenang kan dia kaget, saya juga kaget. Ada apa ini tengah jalan nih? Untung udah malam sepi kan pulang kul. Tengah 10. Ada apa? Apa? Pak, ini salah nih Pak. Salah apa? Ini salah, pasti salah. Salah kenapa?
Ini bukannya oleh-oleh Pak. Apa? Itu uang tunai. Satu kepok warnanya biru. Nah, gitu ya. Tahu nilainya berapa? Tahu duit mah ya. Saudara, begitu sampai di rumah, isi saya kan nggak sejahtera. Gimana mah dapat berkat kok nggak sejahtera? Enggak nih Pak, nggak sejahtera Pak. Papa telepon dah cepet Pak. Kok dia yang bongkar, saya suruh telepon. Nih, sejak dari zaman Adam juga seperti itu. Hawa yang makan, Adam suruh tanggung jawab sama Tuhan. Saya udah nggak heran. Pak telepon, ya mama yang bongkar. Enggak apa-apa yang telepon, papa kan gembalakunya. Papa kan gembalanya gitu. Ya udahlah saya malam. Saya telepon dah malam-malam, isi saya dengerin. Bener enggak? Salam Pak, iya Pak. Gimana Pak? Salam Pak. Mau klarifikasi nih. Apa Pak maksudnya? Ini Pak, oleh-oleh yang Bapak kasih. Kenapa? Kata dia. Ini Pak, isi saya nggak sejahtera Pak. Loh kenapa? Kata dia. Mungkin Bapak salah kasih oleh-oleh nih Pak. Loh Bapak, ini bukan oleh-oleh Pak. Kalau oleh-oleh kan makanan Pak. Ini kok uang tunai satu gepok ini. Ini gimana Pak? Kasih nah, dia bilang, iya betul Pak. Loh kok Bapak bisa kasih seperti ini? Kenapa Bapak bisa kasih? Saya bilang, apa? Ini belum selesai. Belum selesai. Bapak yang ngebongkar penasaran. Si suaminya suruh tanggung jawab. Ya, saya telepon Pak. Ini Bapak uang tunai. Iya Pak. Betul Bapak nggak salah. Ibu juga nggak salah. Loh kenapa bisa kasih uang tunai begini? Bapak saya dapat mimpi Pak. Betul, secara singkat gini mimpinya. Saya dapat mimpi wajah Bapak katanya. Sama uang gotiau. Ini apa Tuhan ini? Ada wajah Bapak sama uang gotiau. Apa maksudnya? Hambaku sedang terlibat. Padahal saya berusaha, kesusahan saya jangan sampai pengerja saya, jemaat itu sampai tahu, nggak boleh tahu. Kecuali dia nyelonong ke rumah saya, nggak tahu dah. Ya sudah, nggak ada yang tahu. Tapi saudara, apa sekalipun orang nggak tahu, tapi Bapa di surga itu tahu. Dia sanggup menggerakkan siapapun untuk mengalirkan berkat dalam kehidupan kita. Saya nggak pernah, 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang nggak pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah timbul di dalam hati, Tuhan sediakan semua bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi kemuliaan bagi Tuhan. Kalau saya saksikan banyak yang lain, mujizat yang lain. Saudara, mujizat yang baru kita harus mengalami, saudara. Begitu dapat begitu. Pak, gimana Pak? Tuh ada berkat. Dari mana Pak itu? Kok bisa ada Pak? Pasti. Dari mana Pak? Dari Tuhan Yesus. Nah, udah saya nggak sebut dari apa? Dari Tuhan Yesus. Dia sanggup memberi kebutuhan. Dia kamu bisa masuk kuliah. Sampai hal yang kecil saja Tuhan perhatikan. Apalagi saudara hal yang lebih besar. Pasti Tuhan akan berkati kita sekalian. Mari kita akan berdoa. Haleluya. Saya bagi berdiri. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan ya. Haleluya. Udah lama. Terpujilah Engkau Tuhan pada saat siang hari ini Tuhan. Bahwa kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Pada saat kami merasakan hadirat-Mu, Kau sanggup melakukan segala sesuatu yang mustahil kami lakukan. Kami